podcast MAPA. Nah, pada podcast kali ini akan sangat berbeda dengan podcast-podcast kita sebelumnya. Karena podcast kali ini melibatkan partisipasi dari peserta didik dengan instrumen lembar kerja peserta didik atau LKPD yang sudah kami upload dan kalian bisa unduh di website kami SMA Negeri 1 Pamotan, dan yang dapat kalian kerjakan dengan tentunya menonton video ini. Nah, pada podcast kali ini sangat menarik karena materi yang akan kita bahas sangat keren dan sangat aplikatif. Apa sih materi itu? Nah, materi yang akan kita bahas kali ini adalah materi mata pelajaran kimia kelas 12 tentang larutan elektrolisis. Di sini saya sudah berada dengan Ibu Sri Lestari SPD, ahli kimia di SMA Negeri 1 Pamotan, yang secara teknisnya akan menjelaskan dan menerangkan tentang materi kita kali ini serta mendampingi kita untuk praktikum secara langsung tentang materi elektrolisis ini. Nah, selamat datang di studio SMA Negeri 1 Pamotan, Bu Tari. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Lestari SPD, salah satu guru kimia di SMA Negeri 1 Pamotan. Nah, Bu Tari, materi elektrolisis ini apa sih menariknya? Kenapa materi elektrolisis sangat menarik? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita tidak jauh-jauh dari penerapan dari larutan elektrolisis ini. Contohnya hiasan dinding yang ada di rumah-rumah itu juga penerapan dari reaksi elektrolisis. Kemudian electroplating atau orang awam sering menyebutnya sebagai penyepuhan, itu juga penerapan dari elektrolisis. Dan kalau yang skala industri itu adalah pemurnian logam. Oke, terus secara garis besarnya materi ini tuh menjelaskan tentang apa? Pada reaksi elektrolisis atau kita kenal dengan sel elektrolisis itu mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Yang perlu diperhatikan nanti adalah reaksi di katoda dan reaksi di anoda. Dalam reaksi di katoda nanti yang dilihat adalah kationnya bagaimana, apakah dia termasuk kation aktif atau tidak. Kemudian reaksi di anoda yang dilihat pertama adalah anodanya apakah termasuk anoda inet ataukah tak inet. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, Bu, bagaimana untuk lebih jelasnya kita praktek saja. Ya. Sudah disiapkan meja praktek di sebelah sana. Ayo, Bu, monggo. Ya. Nah, teman-teman, kali ini kita udah ada di meja praktek. Nah, kita akan praktek tentang materi larutan elektrolisis. Bu, apa sih yang mau kita praktekkan kali ini? Untuk praktek hari ini kita akan mengelektrolisis 3 buah larutan, yaitu larutan Na2SO4, kemudian larutan Ki, dan larutan CuSO4. Kenapa kita pakai 3? Nanti untuk membedakan anoda yang akan kita gunakan yaitu anoda yang inet dan yang tak inet. Oke, bisa disebutkan, Bu, ini apa aja bahan-bahannya? Ya, dalam praktikum ini ada beberapa langkah. Yang pertama adalah tujuannya, yaitu kita akan mengetahui nanti hasil reaksi. Pada reaksi elektrolisis dilihat dari anoda dan katoda, juga dilihat dari kationnya. Yang pertama alat bahannya, alatnya yaitu tabung U. Ini yang namanya tabung U. Kemudian elektrodanya kita ada 3, yaitu elektroda karbon. Ini bisa kalian ambil kalau kalian punya batu baterai yang sudah tidak terpakai. Tapi jangan lupa sengnya tetap terpasang, jangan sampai sengnya lepas. Kemudian Fe, saya Fe-nya pakainya paku. Kemudian Cu. Nah, Fe dan Cu ini adalah anoda yang tak inet, sedangkan yang C karbon ini adalah anoda yang inet. Kemudian catu daya ini fungsinya nanti dari arus listrik kita ubah ke kita pakainya yang DC. Kenapa kita pakai yang DC? Karena nanti kalau DC itu tidak berbahaya. Jadi ingat ya, nanti kalau mengambil arusnya yang DC, jangan yang AC. AC itu arus bolak-balik berbahaya. Ya. Kemudian statif dan klem. Ini statif, ini klemnya. Kemudian pipet tetes, kita pakai pipet tetes. Kemudian kabel dan penjepit buayanya. Ini sudah kita rangkai di catu daya dan kita pilih yang DC. Kemudian untuk larutannya tadi sudah saya jelaskan karena kita akan menggunakan 3 buah larutan, yaitu Na2SO4, Ki, dan CuSO4. Kemudian untuk indikatornya karena di
kita tidak punya indikator universal, kita pakai yang indikator PP, penoftalin. Kemudian yang satunya adalah amilem. Itu untuk alat bahannya. Untuk cara kerjanya, apakah langsung kita kerjakan? Oke, Bu, kita langsung aja kerjakan. Yang pertama kita akan mengelektrolisis larutan Na2SO4. Yang pertama isi tabung U atau pipa U dengan larutan Na2SO4. Ini ya. Mbak Puji mau mengisinya? Boleh? Ya. Itu Sampai 3/4 ya. langsung pakai apa? Langsung Pakai ini, Bu? dituang aja Langsung. nggak apa-apa karena ini kan termasuk ya cukup lebar lah. Iya, takutnya rentan. Usahakan nanti elektrodanya bisa tercelup ya Mbak. Oke. Ya, terus lagi karena kita elektrodanya karbonnya kecil. Ya, tuh. Nah, setelah itu kalian perhatikan, catat di LKPD-mu ya anak-anak. Nanti kalau kamu sambil melihat videonya, kamu sudah mendownload LKPD-nya, catat apa warna larutan Na2SO4. Apakah Mbak Puji mau mencoba juga? Boleh, Bu? Iya, silahkan diisikan. Larutan Na2SO4 kalau seperti ini berarti warnanya apa ya? Bening atau jernih. Ya, kita tuliskan di situ. Kemudian katoda yang kita gunakan yaitu katoda karbon, baik di katoda maupun anodanya. Namun sebelum kita celupkan, kita tambahkan dulu indikatornya. Ya, PP. indikator yang kita pakai adalah PP. Monggo. Kita 3 tetes, satunya 3 tetes. 3 atau 4 nggak apa-apa lah. Ya. Setelah itu baru kita masukkan elektrodanya. Kita jepit pakai penjepit buaya ya. Ya. Jepit buaya. Ya, kita masukkan sampai tercelup. Kalau sudah perhatikan. Nanti yang kutub positif yang mana, yang kutub negatif yang mana. Kalau di elektrolisis kita pakainya kapan? Kalau kemarin di sel fota adalah kenapa? Ya. Jadi nanti katoda itu adalah kutub negatif. Ya, anodanya kutub positif. Harus benar-benar diperhatikan. Karena nanti kita akan menulis datanya di lembar kerjanya. Setelah itu jangan lupa catodayanya dihidupkan. Kalian amati baik di anoda maupun di katoda. Gejalanya itu bisa dilihat apakah ada gelembung ataukah tidak. Nanti kalau ada bisa ditulis, oh di katoda ada gelembung, oh di anoda juga ada gelembung. Selain itu nanti warna indikatornya, apakah ada perubahan warna di indikatornya ataukah tidak. Tidak berubah. Aku sudah bilang ini agak meragukan yang indikatornya. Ada warnanya tuh, Bu? Ada ya. Warnanya merah. Ya. Yang mana yang merah? Apakah di anoda, apakah di katodanya? Yang di anodanya. Yang kutub? Yang ini kutubnya Kutub tuh dilihat negatif. dari Berarti di katoda. Katoda. Ini yang negatif, yang positif mana, Bu? Ini kelihatan. Di mana? Ini negatif, ini Oh, positif. berarti yang hitam negatif, yang Iya. merah positif. Iya. Oke. Negatif itu berarti katoda, yang positif itu berarti anoda. Ya. Berarti ini yang di katodanya. Di katodanya indikatornya berubah Berubah menjadi menjadi merah. Di anodanya Tidak tetap berubah. ya, tidak bening. berubah, tetap bening. Nah, setelah paling tidak tunggulah sampai 2 menit atau 3 menit sampai terjadi perubahan warna di Warna. indikator, sudah kalian catat di LKPD-nya. Ya, setelah kita elektrolisis sesaat atau sekitar 2 atau 3 menit, kalian perhatikan baik di anoda maupun katoda terjadi perubahan. Perubahan yang pertama, gejala yang pertama adalah adanya gelembung. Ya, gelembung gas Iya. baik di katoda dan anoda itu ada gelembung gas. Kemudian bagaimana dengan perubahan warna indikator? Kalian perhatikan, lihat, tarik ke catodaya itu. Lihat, ini adalah kutub negatif. Berarti dia di kutub katoda. katoda. Ternyata di katoda PP yang semula jernih tadi berubah Warnanya menjadi berubah menjadi merah. Sedangkan di Di anodanya anodanya tidak terjadi perubahan warna pada indikator PP.
Baiklah, kita akan lanjutkan ke elektrolisis larutan yang kedua, yaitu elektrolisis dari larutan KI. Monggo Mbak Hima, dimasukkan larutan KI-nya. KI ini. Ya, udah. Ya. Kita pasang di statif ya. Tapi ini kurang mudun ya. Kali ya. Oke. Biar nanti kelihatan. Iya. Oke, sudah. Setelah kita pasang larutannya, kalian perhatikan larutan KI warnanya apa, ditulis di LKPD-mu ya. Ternyata warnanya Bening. bening alias jernih ya. Iya. Kemudian dipasang elektrodenya. Ingat, kalau di elektrolisis positif itu Sebagai anoda. ya, yang negatif katoda. Ingat-ingat. Jadi di sini katodanya itu diwakili warna hitam, anodanya diwakili warna merah. Kita elektrolisis. Perhatikan ya, sambil dicatat gejalanya apakah timbul gas atau tidak, gelembung gas, kemudian juga perubahan warna larutannya, perubahan warna larutannya, baik di anoda maupun di katoda. Ya. Setelah beberapa saat kita hentikan, nanti kita ambil dua larutan baik di anoda maupun di katoda. Jadi keruh. Cukup ya, biar nanti tolong Mbak dimatikan ya. Oke. Kemudian kita pipet, Ini kita pipet ya. ambil ya. Ini berarti yang anoda apa katoda? Yang anoda, yang negatif itu anoda. Yang negatif berarti yang katoda. Negatif katoda. Iya, yang positif yang anoda. Sini ya, kuning tadi, kuning kecoklatan. Udah. Kemudian ini kita tambahkan milem baik di anoda maupun di katodanya. Ya. Ini berubah jadi ungu. Ya. Ini juga di yang di katoda. Jadi di anoda warnanya berubah menjadi ungu atau biru kehitaman ya. Iya. Kemudian yang satunya lagi baik di anoda maupun katoda kita teteskan PP. Merah, pink. Iya. Itu tidak berubah. Jadi yang di katoda dengan PP berwarna merah, sedang di anoda tetap jadi kuning. Ya, kita mulai untuk elektrolisis larutan yang ketiga yang Mbak Ima, yaitu larutan CuSO4. Dan bedanya dengan yang pertama dengan yang kedua tadi, untuk yang elektrolisis ketiga kita akan pakai yang anoda inet. Ya, anoda inet. Yaitu kita pakai Cu dan Fe. Nah, tadi yang pertama dan yang kedua kita pakainya adalah yang tak inet, yaitu kita pakai karbon. Ya. Ayo Mbak Ima. Ya Bu. Kita tuangkan CuSO4. Ini CuSO4. Oh, warnanya biru. Ya, ini kelihatannya kebanyakan ini karena akunya kan besar. Oh iya. Coba perhatikan anak-anak. Bagaimana warna larutan CuSO4? Biru. Iya, jernih biru ya. Iya. Ya. Biru jernih. Bagus. Sekarang kita pasang di statifnya. Begini ya. Oke. Nah,
elektrolisis CuSO4 ini sekarang kita praktek untuk proses penyepuhan. Seandainya nanti kalian punya hiasan dinding yang dari paku, kalau hiasan dinding dari paku itu kan lama-kelamaan akan berkarat. Biar tidak berkarat, maka kita lapisi logam. Misalnya kita pakai perak. Selain dia menutup karatnya, dia juga akan memperbagus penampilan. Lah, yang perlu kalian ingat pada proses elektrolisis untuk proses penyepuhan, maka nanti yang dijadikan yang mau disepuh atau dilapisi itu dimasukkan di katodanya, dijadikan katodanya. Sedangkan logam penyepuhnya dijadikan anodanya. Dan larutan yang kita pakai harus larutan dari logam penyepuh. Jadi kita nanti pakai elektroda 2, yaitu Cu dan besi. Besinya kita pakai paku. Ya, besinya kita pakai paku. Nanti kita akan melapisi paku ini dengan tembaga. Jadi pakunya nanti sebagai katodanya, tembaganya sebagai anodanya. Anoda adalah kutub positif. Nah, ini tadi kutub positif diwakili oleh kabel yang berwarna merah. Berarti Cu-nya kita pasang di kabel warna merah. Ya, kita lilitkan ya, kita lilitkan. Ya. Nih, kemudian pakunya di katodanya kita masukkan. Ya, dihidupkan. Kita lihat. Mungkin kalau dilihat secara sepintas nanti tidak begitu kelihatan, tapi setelah kita ambil pakunya akan terjadi pelapisan oleh Cu. Kita tunggu beberapa saat. Oke, kita tunggu. Ingat ya, pakunya katoda, sedangkan Cu-nya anoda. Ya, logam yang akan dilapisi sebagai katodanya, logam pelapisnya sebagai anodanya. Larutan yang digunakan adalah larutan yang mengandung logam pelapisnya. Karena kita mau melapisi Fe dengan Cu, berarti larutan yang kita pakai adalah CuSO4. Ya, kita coba lihat, karena kalau dilihat di dalam tidak begitu kelihatan. Ya. Kita lihat pakunya. Nah, lihat pakunya kan sudah terlapisi oleh tembaga, jadi berwarna agak kemerahan. Tentu saja tembaganya ada perubahannya, berkurang pasti masanya pasti berkurang karena ada sebagiannya sudah, cuman tidak begitu kelihatan. Iya. Tapi yang tembaganya warnanya nggak berubah ya? Iya, nggak berubah. Ya. Kalian sudah tahu bahwa pakunya terlapisi oleh tembaga berwarna agak merah kecoklatan. Nah, berarti yang ketiga kita sudah selesai. Untuk praktikum yang ketiga. Sehingga praktikum kita sudah selesai, dinyatakan telah berhasil. Kalian nanti bisa menganalisisnya sendiri. Oke. Ya Bu Tari, kita sudah selesai melaksanakan praktikum. Sebelum kita kembali ke meja, apakah ada yang perlu disampaikan lagi? Ya, saya harap anak-anak dengan melihat video tadi bisa mengerjakan lembar LKPD-nya dan bisa mengambil data, menganalisis dan akan membuat laporannya. Oke, terima kasih. Nah Bu Tari, kita kan sudah melaksanakan praktikum tadi. Nah, kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari praktikum tadi? Ya. Untuk anak-anak semua, dalam praktikum atau menuliskan reaksi elektrolisis larutan, yang perlu kalian perhatikan adalah yang pertama, yang kalian lihat kationnya dulu, apakah dia termasuk kation aktif atau tidak aktif. Kalau dia termasuk kation aktif, maka nanti yang terreduksi adalah air. Tapi kalau dia tidak termasuk ke kation aktif, maka yang terreduksi adalah kation itu sendiri. Yang kedua, lihat anodanya. Kalau dia termasuk anoda inet, maka baru lihat anionnya. Apakah anionnya termasuk sisa asam oksi ataukah bukan? Kalau anionnya termasuk sisa asam oksi, maka yang teroksidasi adalah air.
Tapi kalau tidak termasuk ke sisa asam oksi, maka yang teroksidasi adalah anion itu sendiri. Itu jika anodanya termasuk anoda inet. Tapi kalau anodanya tak inet, maka anoda itu sendiri yang akan teroksidasi. Oke, untuk yang terakhir Bu Tari, harapan dan pesan untuk teman-teman. Ya, untuk anak-anakku semua, terutama untuk kelas 12, tetap semangat untuk belajarnya walaupun kita dalam keadaan PPJ dan pandemi ini. Dan pesan saya, satu hal yang selalu kalian ingatkan, tanamkan, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Oke, terima kasih Bu Tari. Kalau gitu, untuk menutup podcast kali ini, saya Puji Matul Ulia dan Ibu Sri Lestari SPD mengucapkan terima kasih kembali ke kalian dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.